Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi, forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother to Pro. Hai para brother, selamat datang di channel Brother to Pro. Di video kali ini kita akan membahas cara menganalisa market menggunakan indikator parabolik SAR. Indikator ini sangat populer untuk menentukan arah tren dan titik entry maupun exit yang optimal. Jadi pastikan simak video ini sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan indikatornya, di sini kita tambahkan dulu indikator parabolik SAR. Para brother bisa klik insert di sini, lalu indikator, lalu di bagian trend ada parabolik SAR. Teman-teman tinggal klik. Nah, di sini untuk pengaturannya kita pakai step 0,02, lalu untuk maksimumnya 0,2. Jadi kita pakai pengaturan default, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan indikator parabolik SAR. Nah, apa itu parabolik SAR? Indikator parabolik SAR adalah salah satu indikator yang membantu trader mengidentifikasi tren pasar dan kapan waktu terbaik untuk masuk atau keluar dari trading. Nah, indikator ini berbentuk titik-titik yang muncul di atas ataupun di bawah harga. Jadi teman-teman bisa lihat ada titik-titik di atas harga dan ada juga titik-titik di bawah harga. Nah, titik di bawah harga atau di bawah candle ini itu artinya tren naik atau bullish. Nah, jadi kita bisa melihat tren di sini. Ketika titik-titik parabolik SAR ini muncul dari bawah, maka kita bisa melihat di sini adanya tren naik. Otomatis adanya sinyal beli ataupun buy. Ya, sebaliknya titik-titik parabolik SAR di atas candle ini itu artinya tren turun atau bearish. Otomatis di sini muncul signal jual ataupun sell. Nah, dari pengalaman saya menggunakan indikator ini, saya melihat bahwa titik-titik parabolik SAR ini juga bisa berfungsi sebagai support maupun resisten. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada harga swing high dan di sini terbentuk titik-titik parabolik SAR. Demikian juga jika di bawah harga, titik-titik parabolik SAR ini muncul tepat di area low daripada harga ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan titik-titik parabolik SAR pertama ini sebagai support dan resisten. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa titik-titik parabolik SAR ini muncul karena harga menembus titik parabolik SAR atas, maka muncul titik parabolik SAR bawah. Sebaliknya, jika titik parabolik SAR bawah ditembus oleh harga, maka titik parabolik SAR atas akan muncul. Nah, sekarang untuk kita melakukan entry, kita perlu melihat arah trend market dulu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat market sedang sideways. Ya, di sini market sedang sideways, jadi kita tidak bisa melakukan open posisi di area ini. Karena untuk pergerakan datar ataupun sideways, indikator ini bisa memberikan signal palsu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini adanya penembusan setiap parabolik SAR dan ketika harganya turun itu cepat sekali untuk berbalik. Ya, artinya banyak sekali signal palsu di pergerakan datar ataupun sideways. Jadi kita perlu trading di pasar trending. Ya, jadi bukan sideways. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bawah ini ada tren naik. Dan di sebelahnya juga ada tren turun. Jadi kita bisa mengambil contoh di situ. Ya, jadi yang pertama di sini kita lihat adanya penembusan daripada titik parabolik SAR atas, ya, maka muncul titik parabolik SAR bawah ini. Lalu harganya tidak kuat naik dan turun menembus titik parabolik SAR bawah ini. Maka muncul titik parabolik SAR atas ini dan di sini kita bisa open posisi sell. Ya, ketika candle selanjutnya ini terbentuk atau dua titik daripada parabolik SAR. Ya, jadi ini untuk mengonfirmasi bahwa harga tren turun. Ya, teman-teman bisa open posisi di sini di candle selanjutnya dan menempatkan stop loss di atas daripada titik parabolik SAR. Nah, untuk take profit kita bisa tempatkan di support terdekatnya atau ketika titik parabolik SAR berpindah ke bawah. Ya, di area ini kita bisa take profit. Ya, jadi kita tunggu penembusan titik parabolik SAR atas ini dan titik parabolik SAR bawah muncul, maka kita bisa take profit di sini.
Nah, untuk stop lossnya tadi kita tempatkan di sini. Jadi kita tunggu sampai harga menembus titik parabolik SAR atas ini atau titik parabolik SAR bawah muncul. Jadi di sini kita bisa take profit, dan di sini juga kegunaan parabolik SAR ini kita bisa melakukan trailing stop loss. Jadi seiring berjalannya harga, titik parabolik SAR ini akan berjalan dan kita bisa menempatkan stop loss ini ketika titik parabolik SAR berikutnya muncul. Jadi kita bisa menggunakan titik parabolik SAR ini untuk terus memperkecil stop loss. Ya, jadi ini juga untuk menghindari kerugian. Nah, selanjutnya untuk open posisi buy, ketika titik parabolik SAR ini ditembus oleh harga, maka titik parabolik SAR bawah akan muncul. Nah, di sini kita bisa open posisi buy ketika candle berikutnya. Jadi ini ditembus ya. Ini terkena oleh titik parabolik SAR, lalu kita tunggu candle berikutnya. Di sini kita bisa open buy. Di area ini kita bisa open posisi buy, atau tepatnya di candle ketiga kita open posisi buy di situ. Lalu untuk stop lossnya kita tempatkan di bawah titik parabolik SAR. Nah, untuk take profit kita bisa tempatkan di resisten terdekatnya, atau juga bisa kita tunggu titik parabolik SAR ini berpindah ke atas. Ya, dari bawah ke atas, atau harga menyentuh titik parabolik SAR sehingga titik parabolik SAR atas ini muncul. Jadi kita bisa take profit di area ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi untuk posisi sell, di posisi buy juga kita bisa menggunakan trailing stop loss. Ya, jadi seiring berjalannya harga, kita bisa terus memperkecil stop loss. Sampai di harga ini kita bisa menempatkan trailing stop loss di sini. Jadi ketika harga tiba-tiba turun, kita masih bisa mengamankan profit. Jadi jika teman-teman mendalami indikator parabolik SAR ini, maka indikator parabolik SAR ini sangat powerful untuk kita jadikan sebagai acuan trading kita. Nah, seperti yang saya ingatkan tadi, untuk indikator ini kita harus menggunakan di pasar trending, bukan sideways. Karena jika harga bergerak datar, maka indikator ini bisa memberikan sinyal palsu. Dan atur stop loss juga di dekat titik parabolik SAR atau trailing stop loss tadi, ya, untuk manajemen risiko yang lebih baik. Nah, untuk time frame-nya teman-teman bisa menggunakan M15 sampai H4. Nah, itu dia bagaimana cara menganalisa market dengan indikator parabolik SAR. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat trading, salam profit.